Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, sekarang gak kerasa ya, udah di ujung bulan Ramadan. Tak terasa sekali sebulan penuh kita menjalani ibadah puasa. Semoga apa yang kita lakukan, ibadah kita selama di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasa ya, di akhir bulan aku membuat budgeting untuk keuanganku di bulan Mei 2022. Nah, ini aku lagi ngeluarin sisa-sisa budget bulan April kemarin, dan memang tidak terlalu banyak sisanya karena memang bulan suci Ramadan itu banyak sekali ya pengeluaran. Tapi buat aku sih nggak masalah karena ini memang udah jatahnya gitu ya. Jadi tidak ngambil dari uang tabungan aja udah bersyukur banget. Nah, ini juga aku misahin koin-koinnya yang biasanya kan suka ada kembalian gitu, sisa belanja. Ini aku kumpulin, baik itu pecahan 500-an, 1000-an, dan ada juga yang 100 perak gitu ya, 200 perak. Aku nggak buang teman-teman, aku kumpulin karena nanti akan aku tuker ke Toserba gitu kan, atau ke minimarket. Itu biasanya nerima uang-uang pecahan segitu. Dan ini aku pisah-pisahkan dulu semuanya. Ini ada uang 5 ribuan, 10 ribuan, dan 50 ribuan. Total dari sisa anggaran ini adalah 155.000, belum termasuk yang pecahan 500-an dan 1000-an ya teman-teman. Alhamdulillah sekali, ini masih ada sisa dan tidak boncos gitu ya selama Ramadan. Ya walaupun tidak banyak, dan aku akan langsung masukin ke uang koin yang 500-an, 1000-an, dan 200-nya ini aku pisahin aja karena nanti biasanya aku kan ngebelanjainnya yang pecahan itu nggak berani ke warung ya, jadi aku pisahin aja untuk nanti aku tuker. Ini yang ditabung itu yang khusus 500-an dan 1000-an. Nah, ini untuk celengan target di lembaran 5.000 dan 2.000. Dan untuk judulnya ini maaf sekali L-nya kurang, jadi jangan salah fokus ya sama judul bindernya. Ini belum aku revisi. Kemarin lupa bikinnya, buru-buru banget. Dan alhamdulillah sudah selesai untuk evaluasi. Selanjutnya masuk ke bulan Mei ya teman-teman, untuk 2022. Walaupun kita dapat uang THR ya, tetapi anggaran bulanan itu jangan sampai terlewatkan ya teman-teman. Karena setelah ini kita akan masuk di kehidupan seperti biasanya ya setelah Ramadan itu. Jadi uangnya udah siap kita gunakan dengan sebaik mungkin gitu setelah kita atur-atur seperti ini. Khawatirnya kalau nggak diatur dari sekarang nantinya malah akan bablas gitu dan nggak jelas tujuannya gitu ya teman-teman. Untuk anggaran bulan Mei, yang pertama ini ada aset dan investasi aku gabung jadi satu, total 2.450.000. Nanti detailnya akan aku share juga setelah video ini apa aja yang masuk ke aset dan investasi sebesar 2.450.000 ini. Terus kemudian ini aku bedakan warna pulpennya. Ini yang untuk dana tetapnya ada WiFi 250.000, sampah 50.000, orang tua 500.000, SPP Alia 100.000, total 900.000. Terus kemudian untuk dana tidak tetapnya ini untuk biaya bulanan yang artinya bisa diubah-ubah dan digeser-geser ya teman-teman. Ada gas dan air 100.000, listrik 150.000, untuk lauk pauk atau mingguan 600.000, bulanan 350.000, beras 150.000, jajan anak 200.000, bensin 50.000, dan bumbu-bumbu 50.000, total 1.650.000. Nah, jadi keseluruhan ini jadi totalnya 5 juta rupiah. Jadi uang yang akan aku kelola di bulan Mei ini sebesar 5 juta rupiah ya teman-teman. Semoga cukup dan barokah, amin. Oh ya teman-teman, uang 5 juta yang aku terima dari Pak suami ini bersih, jadi beliau sudah megang sendiri, baik itu untuk bensin 1 bulan ke depan, jatah makan siang untuk beliau sendiri, dan juga jajan dan lain-lainnya. Jadi aku nerima bersih tanpa harus membuat anggaran lain gitu untuk keperluan Pak suami. Nah, ini aku udah megang uang 5 jutanya ya teman-teman, siap aku kelola, dan ini lembarannya 100 ribuan. Aku mau tuker beberapa lembaran 50 ribuan aja biar gampang ngatur-ngaturnya gitu, karena ada pos
yang memang cuma 50.000, 150.000 kayak gitu ya teman-teman. Nah, dompetnya sudah kosong, udah siap aku masukin lagi untuk anggaran-anggaran di bulan baru. Oh ya, untuk perbedaan di bulan ini tentu ada ya teman-teman. Jadi sebelumnya untuk food atau lauk pauk yang aku namakan mingguan ini aku kurangi jadi 600.000 karena ketika 800.000 itu lebihnya banyak ya teman-teman, selalu lebih. Mungkin karena pas suami makan siang dan makan siang yaitu di kerjaan gitu. Jadi di rumahnya itu hanya sarapan dan makan malam gitu teman-teman. Dan ternyata setiap 150.000 seminggu itu cukup gitu insya Allah. Jadi aku tantang aja buat aku dengan 150.000 per minggu. Ini aku lagi masukin uang-uangnya ke pos anggarannya ya teman-teman, ke pos masing-masing biar tenang gitu ya. Kalau udah kita atur seperti ini, mau kita tinggalin ke kampung gitu karena memang ada rencana mau pulang kampung hari Minggu, ini tuh udah tenang gitu ya teman-teman. Jadi ninggalin uang dalam bentuk yang udah dipecah-pecah kayak gini rasanya udah tinggal pulang tuh tinggal ngejalanin lagi kehidupan baru di bulan baru dengan anggaran baru. Oh ya, di sini ada dana tambahan yaitu bumbu 50.000 karena ketika aku beli bumbu itu ngabisin uang 50 ribuan gitu ya teman-teman. Jadi kalau ngambil dari uang mingguan kayaknya terlalu kurang kurang apa ya, kurang akurat gitu. Jadi mendingan aku pisahin aja 50.000. Nah, udah selesai masuk ke dompetnya atau ke rumahnya masing-masing ya si uang tersebut. Selanjutnya ini aku mau masuk ke kategori yang kedua yaitu dana aset dan investasi sebesar 2.450.000 yang tadi aku sebutkan di awal. Jadi untuk biaya bulanan yang tidak tetap ini sebesar 1.650.000 ya, yang udah aku masukkan ke dompet pintarnya. Dan untuk biaya aset dan investasi itu 2.450.000. Yang pertama, aset yang aku maksud adalah untuk rumah. Seperti biasa untuk jatah rumah ini 1 juta. Nah, bentuk rumah ini bisa untuk renovasi atau misalnya beli rumah gitu ya. Pokoknya ini masuknya ke kategori investasi ya teman-teman. Teman-teman juga bisa follow Instagramku karena di sana aku ngebahas khusus untuk cara mengatur keuangan setiap harinya. Biasanya aku nabung sinking fund atau kasih motivasi dan video-video pendek gitu ya. Boleh teman-teman follow Instagramnya. Nah, ini untuk dana rumah udah aku masukkan dan tak lupa aku mencatatnya. Kemudian di kategori yang kedua ada dana darurat. Nah, dana darurat ini masuknya ke tabungan ya teman-teman karena nanti untuk dana darurat ini fungsinya bakal banyak gitu ya. Bisa untuk nutupin pos anggaran yang minus atau misalnya ada hal-hal yang di luar dugaan, misalnya ada ban bocor atau misalnya ada sakit gitu kan. Dan di sini aku anggarkan Rp300.000 per bulan. Sebelumnya 400.000 ya teman-teman, tapi aku rubah lagi jadi 300.000. Kemudian berikutnya ada dana kontrakan, ini masuknya ke aset aja ya teman-teman. Kalau investasi kan bukan milik kita, jadi aset aja gitu, aset yang kita nikmati setiap bulannya. Totalnya 650.000 untuk biaya kontrakan. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah sudah terkumpul dari THR kemarin. Jadi aku mau bayar kontrakannya itu bulan Mei tanggal 23. Jadi kemarin udah kekurangan berapa gitu, aku tutupin dari uang THR. Insya Allah aku mau share juga dana THR yang aku dapat gitu kan, untuk apa aja dan dikelola seperti apa untuk keperluan lebaran dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada hiburan atau liburan. Ini aku masukkan untuk liburan sebesar Rp50.000 ya teman-teman. Jadi liburan ini untuk jalan-jalan atau happy-happy gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya ada logam mulia. Ini logam mulia aku masukkan sebesar Rp100.000.
Nggak lupa aku catat juga, dan selanjutnya ada tabungan hari tua sebesar Rp200.000. Nah, ini untuk masa depan ya teman-teman. Kalau bisa nggak boleh diganggu untuk dana hari tua ini. Nah, berikutnya aku masuk ke keperluan anak, keperluan istri, dan keperluan suami. Masing-masing aku isi Rp50.000. Ini aku pisahkan ya teman-teman, karena ternyata keperluan kita itu beda-beda nominalnya, dan juga bentuk keperluannya juga beda-beda. Jadi aku pisahkan aja jadi 3 kategori gitu. Dan ini uangnya juga pecahan karena nggak ada pecahan 50 ribuan gitu teman-teman. Tadi aku nuker aja dulu dari uang target 5 ribuan. Nah, itu dia ya teman-teman untuk budgeting aku di bulan Mei. Semoga bisa menginspirasi, semoga juga bermanfaat, dan semangat untuk teman-teman yang masih belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.